Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Hana yang sudah membuka acara pada hari ini selaku MC. Dan selamat siang, sudah menuju sore. Berarti selamat sore Bapak dan Ibu yang sudah hadir dalam diskusi publik yang tentunya dengan tema yang sangat menarik dan juga luar biasa. Dengan topik asa di akhir moratorium penempatan dan upaya pelindungan PMI ke Timur Tengah. Nah, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung akan membahas hal ini dengan 4 orang narasumber yang tentunya sudah hadir pada sore hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Dean Cahyani selaku moderator yang nantinya akan membahas diskusi publik ini bersama dengan para narasumber. Saya akan panggilkan dan perkenalkan masing-masing narasumber. Yang pertama mohon izin kepada Bapak Ahnas, SAG MSI, selaku Direktur Jenderal Penempatan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Bapak Ahnas, mohon silakan untuk naik ke panggung. Bersama-sama kita akan memulai diskusi ini. Silakan Bapak. Selanjutnya narasumber yang kedua. Sudah ada Bapak Haryanto Suwarno selaku Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia SBMI untuk naik ke atas panggung. Silakan. Silakan, Bang Haryanto. Masih ada 2 narasumber lagi. Yang ketiga, kita panggilkan Bapak Saiful Masud selaku Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ASPATAKI. Silakan, untuk naik ke panggung. Terima kasih. Dan narasumber terakhir kita, ini ada Bang Zainul Arifin dari Ketua Umum Forum Komunikasi Pekerja Migran Indonesia FKPMI. Baik. Yang pertama kita akan bahas ini soal asa di akhir moratorium penempatan dan upaya pelindungan PMI ke Timur Tengah. Yang pertama sebelum kita mulai saya akan perkenalkan dari masing-masing narasumber terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Pada Bapak Ahnas, kabarnya hari ini baik Pak? Baik, Alhamdulillah. Masih puasa Pak hari ini Pak? Puasa. Bisa sekali dicek mic-nya, nyala? Cek. Bisa dibantu suaranya, nyala? Nyala. Oke, nyala. baik ya Pak? Yeah. Baik. Untuk Bang Haryanto, hari ini bagaimana? Masih semangat puasanya? Kabar baik ya Bang ya? Kalau Bang Haryanto ini selain dari Ketua Umum SBMI periode 2023 hingga 2028, beliau juga mantan buruh migran ya Bang ya? Ya, dulu pernah di mana sih ya Bang? Di Arab, di Jepang. Arab itu sekitar tahun 1996 sampai 2001, kemudian di US 2001 hingga 2002, lalu di Jepang 2002 hingga 2003. Betul ya Bang ya? Berarti sudah banyak sekali pengalamannya ini, sudah lengkap buana sebagai buruh migran. Selanjutnya saya akan ke Pak Saiful Masud. Selamat sore Pak Saiful. Selamat sore Mbak. Hari ini bagaimana kabarnya? Luar biasa Pak? Alhamdulillah, semangat sekali. Semangat sekali tentunya untuk membahas pekerja migran ya Betul, Pak ya? betul. Pak Saiful ini selain Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dari ASPATAKI, beliau juga Direktur Utama dari PT Nayaka Kalyana ya Pak. Baik, terima kasih Pak Saiful. Untuk narasumber saya yang terakhir, ini jauh sekali jaraknya dengan saya, tapi masih kelihatan ya Bang ya, saya di sini ya. Masih kelihatan. terlihat kan? Dan banyak masih kelihatan cantik dari sini. Karena memang hanya saya saja yang cantik di sini kan, kebetulan perempuan sendiri begitu.
Bang Zainal Arifin ini selain Ketua Umum Forum Komunikasi Pekerja Migran Indonesia FKPMI, beliau juga Sekretaris Perkumpulan Masyarakat Indonesia Malaysia, betul Bang? Masih sampai sekarang ya? Ya, Si menjabat, lalu juga Ketua Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia atau ALMI. Baik, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja Bapak dan Ibu untuk membahas diskusi publik pada hari ini. Saya akan pertama bertanya kepada Pak Ahnas terlebih dahulu ya, sebagai dari sisi pemerintahnya. Dari Bapak Menteri sendiri, Pak Karding ingin adanya perubahan ya Pak ya, terkait moratorium ini ke depannya akan lebih baik lagi. Dan di bawah naungan Pak Karding, publik ini menaruh harapan besar tentunya. Dan langkah apa yang sebenarnya nanti akan diambil sebagai untuk penempatan pelindungan PMI ke depan? Silakan Pak. Cek, tes. Baik, terima kasih. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera kita semua. Tentu yang kami hormati seluruh peserta pimpinan Voice Indonesia, Mas Anton, dan rekan-rekan saya ini semua, ini sahabat yang luar biasa nih di sebelah kiri saya sebenarnya. Para narasumber yang kami hormati, beberapa hal yang mungkin tadi di awal sudah disampaikan oleh pimpinan, bahwa memang terkait dengan moratorium di Timur Tengah ini kita sudah lama. Jadi kita sudah lihat tahun 2011 itu kan terjadi untuk penempatan Saudi Arabia. Kita tahu dah di 2011 itu ya dianggapnya semi moratorium, yang tentu itu sudah mengawali adanya penghentian penempatan khususnya di Saudi Arabia yang pada saat itu ditinjau karena tingginya angka kekerasan dan beberapa kasus-kasus yang ada di Saudi Arabia khususnya. Kemudian di tahun 2015 itu kan Menteri Ketenagakerjaan memutuskan untuk dilakukan moratorium. Jadi di 19 negara itu per 1 Juli 2015 itu ditetapkan. Padahal sebenarnya pada saat itu kita sedang membangun MOU sebenarnya untuk mengarah kepada perbaikan penempatan khususnya di Saudi Arabia waktu itu. Jadi akhirnya diterbitkanlah itu di 260 tahun 2015 terkait dengan penghentian penempatan di 19 negara. Kita melihat bahwasanya hampir 10 tahun kalau salahnya sampai dengan sekarang ini yang notabene di penempatan PMI kita ke Timur Tengah itu terhenti. Jadi dari 10 tahun itu perlu kita lihat dari beberapa case ya yang terjadi di lapangan. Karena di lapangan ini kan dinamis sekali. Jadi dari sejak kita itu memberikan pelayanan yang dulu jumlah penempatan yang luar biasa. Timur Tengah itu kalau kita menilik di tahun sebelum tahun 2011 itu kan penempatannya kan luar biasa itu dulu. Bisa hampir 600.000 ya kalau nggak salah Mas Ar ya, itu ya. Jadi kita hampir sampai mencapai 600.000 itu penempatan luar negeri itu dominasinya Timur Tengah. Jadi belum banyak misalkan Pak Saiful dulu menempatkan di Asia itu jauh kecuali Malaysia saja. Tapi di negara-negara yang lain itu sangat sedikit. Dan ini tentu membawa konsekuensi untuk bagaimana kita melihat dan kemudian lihat di lapangan banyaknya kasus. Nanti di dalam catatan kami itu kayak banyaknya kasus yang sampai dengan sekarang di masa moratorium itu justru malah kasus menjadi meningkat. Jadi ini kan menjadi problem sebenarnya. Pemerintah mesti harus hadir bagaimana kita mengatasi dengan cara kita mencoba membangun kembali komunikasi. Kita bangun komunikasi dua arah agar ketemu satu titik untuk bagaimana kita bisa memberikan perlindungan paripurna kepada pekerja migran kita, khususnya di wilayah Timur Tengah ini. Nah ini kita mencoba untuk mencari jalan keluar agar bisa dicari jalannya untuk bisa mendapatkan kembali. Nah langkah-langkah ini tentu pembicaraan awal kita pada saat itu ketemu di Arab Saudi, kebetulan kita menghadiri konferensi menteri
di Riyadh yang waktu itu kita melihat bahwasanya potensi untuk dibukanya itu dengan melihat perkembangan Saudi Arabia yang mungkin berbeda dengan zaman dulu. Jadi kalau sekarang itu penggunaan platform digital dan sebagainya, di kita mungkin antar kementerian masih sendiri-sendiri. Seperti ini Saudi sudah mulai merambah ke seluruh kementerian lembaga itu memiliki platform digital yang terintegrasi dengan baik. Ini satu langkah awal, tetapi yang paling penting adalah tentu bagaimana kita nanti mengedepankan sisi pelindungan. Karena terus terang tidak hanya kita menempatkan pekerja migran kita, tetapi pelindungan itu tidak memadai. Nah, inilah yang harus kita coba untuk pikirkan dari awal. Itu langkah-langkah awalnya, Pak. Seperti itu. Di samping itu bahwa kita melihat kondisi real di dalam penempatan yang dulu adalah dari hasil ya kita lihatlah ya penglihatan kita, karena terus terang juga kami terlibat di beberapa event, karena sejak di moratorium yang notabene dulu adanya kekerasan, kondisi kerja buruk dan sebagainya, ini kan banyak sekali. Dengan adanya kita transformasi kelembagaan yang tentunya dari kita melakukan perubahan di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo ini kan luar biasa sebenarnya. Karena kalau dualisme itu terus menerus ya seperti ini kan kondisinya seperti yang kita lihat kemarin kan itu. Tapi dengan kondisi yang sekarang ini kita harapkan nanti kan kami sendiri berharap bahwa dengan satu kementerian akan mempermudah dalam proses keseluruhan, baik itu dalam proses pelayanan penempatan maupun dalam pelindungan. Termasuk juga bagaimana kita nanti menangkap, karena di dalam proses dalam undang-undang itu adalah pelindungan sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja, juga dalam pelindungan hukum, sosial dan ekonomi tentu ini kita kembangkan dalam sepenuhnya, sehingga tidak sampai kita terjadi stagnasi terkait dengan baik itu regulasi maupun hal yang lain. Kalau semacam dulu kan kita hampir sekali ketika ada peraturan di atasnya sampai dengan kita muncul di kemudian harus di pelaksanaan kita agak terganggu. Makanya dengan adanya peraturan Presiden 165 dan 166 terkait dengan kementerian dan sebutan badan dalam satu kementerian dan badan ini dijadiin satu yang menjadi kementerian yang khusus menjadi urusan terkait dengan pelaksanaan tugas yang ada di penempatan luar negeri. Ini menjadi penting yang harus kita depankan supaya nanti kita berpikirnya tentu dengan kacamata masing-masing ya dalam berpikir itu, tapi kita tentu menghendaki bahwa bukan berarti kita akan menghidupkan kembali pola-pola yang lama kemudian nanti akan kasus-kasus itu yang ingin kita kembangkan, tapi bagaimana kita pelindungan itu kita maksimalkan. Ini tentu dari berbagai macam hal, baik ini dari kami dari pemerintah, kemudian dari lembaga penempatan, dan juga nanti dari teman-teman NGO. Dan ini yang paling penting, sinergitas kita akan kita bangun sebaik-baiknya untuk mengawal itu semua. Ini seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Anas. Tadi dalam poin pentingnya menjalin komunikasi untuk ke berbagai pihak ya Pak, untuk dalam upaya pelindungan terhadap pekerja migran itu sendiri. Saya akan beralih ke Bang Haryanto terlebih dahulu. Terima kasih Pak Anas untuk pemaparannya. Bang Haryanto, sudah tadi dijelaskan sedikit oleh Pak Anas dibuka, sudah banyak sekali langkah yang dilakukan pemerintah dalam hal ini untuk upaya pelindungan pekerja migran. Menjalin komunikasi tadi disebut oleh Pak Anas sendiri. Sejauh ini catatan dari SBMI yang dilihat terkait upaya pelindungan pekerja migran ke Timur Tengah sendiri apa ini, Bang Haryanto? Apalagi kita melihat banyak sekali kasus yang masih terjadi ya di lapangan sejauh ini, dari dulu sejak adanya peraturan Menteri tahun 2000 nomor 260 tahun 2015 ya. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator dan Voice Indonesia. Saya kira ini tema yang sangat menarik ya, di akhir moratorium penempatan. Jadi menjadi tema yang menarik, tapi saya akan mencoba untuk bicara dalam konteks luas dulu, dalam landscape yang lebih lebar dulu Pak Anas. Pertama adalah ketika bicara migrasi, kita nggak lepas dengan yang namanya hak asasi manusia. Itu pertama.
Jadi manusia itu dibebaskan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Apabila kemudian di dalam negeri itu tidak mendapatkan pekerjaan itu dijamin oleh DUHAM, dijamin oleh hak asasi manusia, dijamin oleh undang-undang yang sudah digunakan oleh Indonesia sebagai penegakan hak asasi manusia. To protect, to fulfill, dan kemudian bagaimana mengimplementasikan itu. Yang kedua Bapak Ibu, dalam konteks pekerjaan misalkan di Malaysia, kemudian di konteks Timur Tengah yang hari ini adalah dinamikanya 10 tahun nggak selesai. Karena pertama adalah, mohon maaf Pak Anas ya, pada saat itu hanya melihat sebuah masalah dengan dalih kemudian pemerintah akan melindungi, tetapi salah langkah. Langkah pragmatis yang diambil, yaitu dengan melindungi kemudian ditutup dengan Kepmen 260 tahun 2015. Itu kami katakan salah langkah dari awal. Dan itu dibuktikan. Dengan cara itu, kami sebagai serikat buruh menyampaikan di awal dan dialog bersama-sama dengan BP2MI, dengan Kemenlu, dengan kemudian dengan Kemenaker. Yang perlu disiapkan adalah exit strategi. Dengan moratorium ini, lahirnya Kepmen 260 tahun 2015, apa yang akan Anda lakukan? Harus terukur dan teruji. Ini nggak dilakukan sampai 5 tahun lebih, bahkan sampai 9 tahun Pak Anas. Yang terjadi apa? Secara angka, iya penempatan itu kecil, secara kuantitas. Tetapi secara kualitas persoalannya semakin tinggi. Banyak kemudian perempuan kita yang terjerat pada praktik perdagangan orang yang susah kemudian diantisipasi. Inilah kami yakinkan bahwa peran dari pemerintah di awal itu sudah sangat tegas, ingin kemudian lari dari persoalan yang ada di Timur Tengah. Yang terjadi apa? Anda berangkat secara mandiri, Anda berangkat secara unprosedural, maka kemudian tugas Anda melindungi dirinya sendiri. Maka pemerintah akan lari dari konteks itu. Ini satu hal Mbak, terkait dengan soal moratorium. Saya tidak dalam rangka kemudian hari ini bicara moratorium itu dibuka atau enggak dibuka. Kami nyatakan bahwa ada moratorium atau tidak, itu penempatan tetap jalan. Kita lihat kok, setiap hari penempatan ke Arab Saudi jalan. Artinya apa? Artinya kita harus mulai bicara soal dalam teori migrasi adalah ada faktor pendorong, ada faktor penarik. Ada faktor pendorong yaitu adalah masih banyaknya warga negara Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri. Faktor penariknya adalah masih ada majikan yang kemudian membutuhkan pekerja. Maka disinilah peran negara diuji. Bagaimana negara tidak lagi mengambil langkah pragmatis, tetapi kemudian mengambil langkah yang strategis. Bagaimana kemudian pelindungan itu adalah melekat daripada unsur hak asasi manusia. Bagaimana tata kelolanya dibangun dengan baik. Pengawasannya dibangun dengan baik. Kemudian yang paling mutlak adalah di sini ada mantan teman-teman yang pernah berwakilan, ada Habib Yusri Albima. Bagaimana memperkuat diplomasi antar negara. Pertanyaannya adalah selama 9 tahun apa yang dihasilkan? Exit strategis itu enggak ada. Yang ada adalah penempatan satu kanal dan itu menjadi banyak sumber masalah juga kami katakan. Datanya adalah sudah tercatat. Maka yang terjadi harapan kami nanti kita diskusi saja. Mari kita berbenah diri, sekarang bukan lagi saling menyalahkan, bukan lagi kemudian bicara ke belakang sebagai refleksi iya, tapi maju ke depan untuk perbaikan itu lebih baik. Maka tolong teman-teman pemerintah jangan kemudian ini menjadi isu besar tiba-tiba dibuka, enggak begitu. Siapkan exit strategi ketika kemudian itu akan dibuka kembali. Lagi-lagi adalah exit strateginya apa ketika teman-teman sudah membuka kembali. Itu mungkin, terima kasih. Kembalikan. Baik, terima kasih Bang Haryanto untuk pemaparannya luar biasa sekali. Jadi ternyata itu rupanya ya yang selama ini dipikirkan oleh para buruh migran selama ini ya Bang Haryanto. Begitu Pak Anas, sudah diterima tadi ya apa saja poin-poinnya setelah disampaikan oleh Bang Haryanto. Selanjutnya saya mau ke Bang Arifin terlebih dahulu. Ya, Bang Arifin, bagaimana kalau Bang Arifin melihat hal ini dari Forum Komunikasi Pekerja Migran Indonesia ini dari FKPMI sendiri dalam upaya penempatan pekerja migran ke Timur Tengah?
Baik, makasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin senior-senior yang ada di sini, Bang Bima, Bang Amil, kemudian kawan-kawan Voice Indonesia, terima kasih. Dan juga senior sini ada Pak Saiful, Pak Rianto, Pak Dirjen. Jadi kalau kami melihat sebetulnya saya setuju ya, secara singkat saya setuju kalau itu dibuka kembali. Karena saya kalau bicara sejarah, mantan TKI ilegal di Malaysia 5 tahun. Sebelum saya bisa duduk di sini, sebelum saya bisa jadi lawyer di sini. 5 tahun jadi TKI ilegal tuh, yang dulu TKI nama sekarang jadi PMI, sangat menyedihkan sekali. Tidak ada perlindungan langsung dari pemerintah. Kita di situ seperti hukum alam. Saya tidak bicara normatif, karena kalau normatif saya pikir sudah banyak ahlinya di sini. Saya coba menuangkan terkait dengan pengalaman. Di situ sangat sulit sekali untuk kita beradaptasi karena di negeri orang. Kemudian saya pulang ke Indonesia 2015 lewat Tongkang dari Johor ke Batam. Saya mengalami betul naik boot dengan 4 engine, itu lajunya minta ampun. Selip dikit bisa jatuh dan mati. Itu saya alami. Turun di pertengahan dengan air di atas dada, langsung lewat ke Batam, masuk ke Batam. Saya tidak kenal pasti itu sawit mana, dan ternyata di situ ada polisi dan dirazia kita, semua barang diambil, semua handphone segala macam, tapi tidak ada uang 1 sen pun. 2015 saya ingat sekali. 2018 saya menjadi advokat, kemudian menjadi lawyer dan bentuk asosiasi lawyer muslim sampai hari ini, dan membentuk kawan-kawan FKPMI, Forum Komunikasi Pekerja Migran Indonesia. Dan 2020 kita gugat ke PKPU terkait dengan penempatan satu kanal TKI ke Saudi. Ada pemberitaannya. Gak lama dari situ itu ada 49 P3MI yang khusus penempatan ke Saudi. Grupnya saudaranya, jirannya Pak Saiful, itu grup kawan-kawan yang senior udah paham lah itu ya. Kemudian setelah itu dibuka sementara dan kemudian ditutup lagi. Nah ini katanya buka tutup udah jelas. Nah maka dalam kesempatan ini kami dari FKPMI sangat setuju kalau dibuka. Namun barang tentu apa yang disampaikan oleh Bang Heri, aturannya harus jelas. Sehingga kalau orang itu legal, maka jelas pertanggungjawaban negaranya. Kalau dia ilegal, banyak ngeles lah negara. Oh inilah itulah segala macam. Makanya sangat penting teman-teman juga P3MI juga harus betul-betul tracing terkait dengan ini. Kemudian selanjutnya pada tahun 2000 kita juga gugat terkait dengan Kemenaker itu melarang PMI untuk terbang ke luar negeri pada saat itu masa Covid. Sementara semuanya sudah mau siap berangkat. Nah ini apa yang disampaikan oleh Bang Heri, melanggar HAM segala macam. Nah ini penting yang ingin kita sampaikan dalam forum ini. Belum tentu nanti diskusi banyak. Saya pun sudah menyiapkan materi, izin para senior, biar kelihatan lebih ada nampak isi otaknya, maka saya siapkan materi sedikit. Maka dari itu nanti mungkin ada diskusi seperti apa yang paling tentu kita mensupport acara ini. Dan berharap ada suatu resolusi lah terkait dengan apa yang kita sampaikan ke pemerintah. Terima kasih Mbak, sekian dulu. Untuk materinya mau disampaikan sekarang Bang Arifin atau bagaimana? Baik, Pak Saiful terlebih dahulu. Baik kalau gitu Pak Saiful, karena Bang Arifin meminta Pak Saiful untuk memberikan tanggapannya, bagaimana ini Pak? Sejauh ini kan memang Aspakat ini memiliki andil besar ya dalam upaya pembukaan dari moratorium ini sendiri. Yang Bapak lihat sejauh ini Pak terkait moratorium dan juga upaya pelindungan PMI ke Timur Tengah ini bagaimana? Silakan Pak Saiful. Kami di depan melihat ada 3 narasumber, intinya sepakat untuk membuka penempatan kembali ke Timur Tengah. Mohon maaf kami tidak menggunakan jasa moratorium karena dalam perspektif pikir pemikiran saya moratorium itu sudah gugur sejak tanggal 22 November tahun 2017. Karena sudah setuju semua, saya membuat semacam manfaat daripada penempatan dibuka kembali. Terima kasih. Belum juga. Mungkin tes 1 faktor umur ini.
Tes. Ah, ini baru ini. Suara jadi enak ini sekarang. Kami melihat dari manfaat apabila penempatan ke Timur Tengah itu dibuka kembali khusus Saudi. Yang pertama, masyarakat Indonesia akhirnya menjadi cerdas. Karena memang boleh bekerja pada sektor perseorangan ke semua negara. Kemudian yang kedua, manfaat daripada Timur Tengah ini dibuka. Penempatan ke Asia Pasifik yang saat ini kita lakukan itu terlalu padat. Sehingga proses penempatannya, proses pelatihannya, menunggu visanya yang semestinya bisa 3 bulan, sekarang bisa 6 bulan sampai 7 bulan. Karena apa? Semua orang yang ingin bekerja ke luar negeri resmi akan menuju Taiwan sama Hong Kong. Ini harapan yang pertama. Kalau bahasa klasiknya mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, kemudian bisa umroh gratis, ini sudah biasa sekali disampaikan oleh teman-teman NGO maupun kita semuanya. Jadi kami melihat dari manfaatnya. Kemudian kami pada kesempatan ini ingin menyampaikan kepada teman-teman P3MI bahwa kita beri kesempatan dulu kepada KP2MI agar menunggu revisi Undang-Undang 18 tahun 2017 supaya kokoh, supaya punya landasan yang kuat untuk membuka kembali, meskipun tidak mencabut moratorium, tapi membuka kembali. Namun sangat disayangkan, ini pada kesempatan yang baik ini juga kita ingin mencoba mengkaitkan, apakah rencana pembukaan penempatan ke Saudi ini harus dibarengi dengan kenaikan deposito. Ini yang harus kita sampaikan, karena apa, teman-teman P3MI yang sekarang mungkin secara Zoom ya bisa melihat YouTube-nya, mereka sangat berharap penempatan Saudi ini dibuka, tapi tidak dibarengi dengan kenaikan deposito. Apa urgensinya? Tadi pagi kami bersama Pak Yuda dari Kemlu, beliau menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri telah menyelesaikan kasus-kasus pengaduan itu sudah sesuai dengan harapan, bahkan melebihi target. Namun faktanya setelah pengaduan itu diselesaikan, muncul banyak kasus yang serupa bahkan lebih besar. Artinya sepanjang sejarah kita nanti bahwa penempatan pekerja migran ke luar negeri pasti tentu ada masalah. Karena apa? Yang ilegal juga masih bisa berangkat. Nah di sisi lain, kalau kita ditawarkan lebih baik dibuka penempatan ke Timur Tengah, tetapi dengan menaikkan deposito atau tanpa menaikkan deposito, tentu itu menjadi pilihan yang semuanya itu. Kita baru membaca saudara tua kita juga sudah sangat jelas menolak kenaikan deposito, dan Aspataki demikian juga pasti akan menyampaikan penolakan yang akan segera kita rilis dalam waktu dekat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Saiful untuk materinya. Kita berikan tepuk tangan lagi yang luar biasa untuk keempat narasumber kita pada sore hari ini. Saya harap Bapak dan Ibu di sini masih semangat tentunya. Waduh, suaranya kecil sekali. Saya boleh minta semangatnya kalau begitu. Coba saya pengen kalau saya tanya Bapak dan Ibu, ya bagaimana Pak? Ada apa? Ada mau saya minta kalau misalkan saya tanya bagaimana kabarnya, luar biasa ya Bapak dan Ibu ya. Boleh ya saya tes biar lebih semangat. Karena ini memang jam-jam rawan ini. Jam-jam kalau ngelihat minumannya udah aduh gitu kan ya. Izin ya Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Mantap, sekali lagi lah kalau begitu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Baik kalau gitu. Setelah kita mendengarkan tadi pemaparan dari masing-masing narasumber, saya langsung saja membuka sesi tanya jawab ya, dialog ya Bapak, biar langsung lebih jelas juga. Saya akan membuka sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya, kalau begitu. 3 orang yang akan bertanya, silakan kepada narasumber kita sore hari ini, silakan. Siapa? Silakan Bapak. Untuk nama boleh dibantu mic-nya. Nama dan pertanyaan ditujukan kepada siapa? Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Yusri Albima, mantan TKI Timur Tengah. Sebenarnya saya berharap menterinya yang datang hari ini, karena saya mau berdebat sama Pak Anas ini sahabat masalahnya. Beliau saksi hidup dari BNP 2 TKI, BP 2 MI, satu-satunya ini. Yang lain orang luar semua, ya. Yang dirjen pemberdayaan dari IPDN Kemendes, yang dirjen promosi KLN-nya dari BPK. Ada urusan apa BPK dengan promosi? Ya. Kemudian yang dirjen pelindungannya dari Kementerian Keuangan, walaupun mantan sestama, tapi saat menjadi sestama pun tidak punya kepedulian terhadap ngaudit uang. Oke. Karena banyak uang P3M yang harus diaudit ini, apalagi mau naik deposit. Baik, izin saya tergelitik juga nih dengan rencana-rencana mencabut moratorium. Moratorium itu seperti katanya Gus Ipul udah selesai sebenarnya. Kan moratorium itu di era SBY 2011. Lalu kemudian diganti dengan Kepmen 260, itu pengharaman. Dilarang, diharamkan warga negara Indonesia ini bekerja di sektor informal di Arab Saudi dan negara Timur Tengah lainnya. Nah, tapi 260 2015 itu kan berlandaskan Undang-Undang 39 2004 yang juga sudah tamat. Hanya saja memang karena secara psikologi teman-teman P3MI ini patuh, taat, tunduk, takut, ya. Sehingga mereka tidak berani melakukan penempatan. Padahal kalau bicara hukum nggak ada larangan itu, ya. Karena 260 sudah selesai begitu terbitnya Undang-Undang 18. Begitu Pak Hakim Balakmas, Waketum Him Sataki. Tapi beliau-beliau takut melakukan penempatan. Yang melakukan penempatan justru dari 2011. Bagaimana cerita Kakak Anies Hidayat ketemu di pesawat 40 orang. Bagaimana saya tiap kali pulang Indonesia kalau ada dinas acara diskusi itu selalu menemukan di pesawat itu perempuan-perempuan saudari-saudari saya yang berangkat ke Arab. Mau kemana? Mau jihad Pak. Jihad di mana? Ke Arab Saudi. Oh, Masya Allah. Demi keluarga Pak. Terus saya mau ngapain? Mau ngelarang mereka, turunkan mereka dari pesawat? Zolim. Hak warga negara untuk bekerja. Tugas negara ini kan memfasilitasi. Karena pemerintah negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, menjamin kesejahteraannya dan mencerdaskan. Ketika pemerintah tidak mampu menjamin kesejahteraan, maka warga negara berhak dong memilih dia bekerja. Justru yang salah itu yang melakukan pencegahan-pencegahan tanpa solusi. Mestinya kalau Pak Anas BP2MI atau KPDW mencegah, baik, kamu jangan ke Arab, haram ke Arab. Ini 50 juta buat modal kerja kalian. Per orang. Itu solusi namanya. Makanya Ustadz Heri tadi tidak ada exit strateginya, baik di luar apapun di dalam. Sehingga ini berjalan terus. Nah, saya agak kaget juga ketika Pak Presiden Prabowo sudah menghadiahkan kami ini kementerian, ternyata kerja-kerjanya kementerian ini lebih terlihat kerja-kerja penempatan. Padahal yang sangat kita harapkan dari Pak Anas dan kawan-kawan ini, begitu ada KP2MI, terbitkan dong blueprint pelindungan sebelum, blueprint pelindungan selama, blueprint perlindungan setelah. Bapak-bapak, secantik, seindah, seganteng apapun regulasi Indonesia itu nggak berlaku di luar negeri. Mau Undang-Undang 18 mau direvisi sekalipun nggak laku. Untuk pertanyaannya Pak Yusra. Nah, yang saya tanyakan ini
pasal 86, pasal 86 itu ada ketentuan pidana loh. 5 tahun, 15 tahun bagi yang melakukan penempatan huruf D. Huruf D itu merujuk ke pasal 3172 huruf D, pasal 31. Jadi penempatan PM itu ke negara yang memiliki undang-undang pelindungan tenaga kerja asing, memiliki perjanjian tertulis, dan BPJS A dan B, A dan C itu berlaku umum. A dan C. Tapi yang B ini, jadi kalau kita baca Undang-Undang 18 Bapak-bapak, itu tidak ada pelindungan selama bekerja. Pasal 21 itu pelayanan kekonsuleran normatif. Yang dipertegas di pasal 13 dan seterusnya di PP 59 itu normatif pelayanan konsuler. Di dalam tembok KBRI jurisdiksi Indonesia nggak berlaku itu, yang berlaku di sana Undang-Undang 3799 hubungan diplomatik, turunannya Permenlu 5 2018. Jadi kalau serius pemerintah Indonesia ini mau membuka penempatan ke Arab Saudi, Ustadz Ahnas Al-Mukarram, mulailah dengan perjanjian tertulis. Karena perjanjian tertulis itu berlaku khusus. Nah, pertanyaan saya, ketika Mr. Karding bertemu dengan Musanet, apa Musanet bertanggung jawab perlindungan PMI? Tidak. Musanet ini swasta, masa menteri ketemu swasta? Itu tidak apple to apple ya, bro. Jadi ini udah ada kesalahan. Jadi harapan saya sudahlah, turunin sedikit tensi KP2MI bicara penempatan. Coba tampilkan blueprint pelindungan yang sudah diskemakan oleh KP2MI. Kami siap berikan masukan-masukan. Kang Hari ini ada senior-senior semua ini. Gratis kita ini kasih masukan demi bangsa dan negara ini, nggak perlu dibayar. Ya, pikiran-pemikiran kita ini kritis tapi solutif. Ya, tidak ada kita nggak suka sama, apalagi Prabowo. Kami ini pendukung Pak Prabowo, maka KP2MI harus kami jaga. Sementara itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yusril untuk pertanyaannya. Pertanyaan sekali lagi. Sebentar. Baik, terima kasih Pak Yusril untuk pertanyaannya. Kita tampung terlebih dahulu. Saya minta pertanyaan kedua. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik. Silakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Yulianto, kebetulan sekarang ini sebagai Wakil Ketua Umum. Dulu namanya Buruh Migran Indonesia di Saudi Arabia. Di PMI kami berdiri di Indonesia tapi bekerja di sana. Saya mantan TKI Arab Saudi. Dan sampai hari ini kami bersama teman-teman di Arab Saudi masih melakukan kerja-kerja sosial dan kemanusiaan. Alhamdulillah, Pak. Nah, terkait wacana pencabutan moratorium, saya pendek saja bahwa apakah sebelum ini terlaksana, dan kita juga memang harus bersabar, KP2MI tengah melakukan perbaikan, pembenahan, dan persiapannya secara matang, tetapi saya ingin mengingatkan bahwa masih banyak WNI di Arab Saudi yang sampai hari ini, Pak, sebagai survivor ya, mereka survive, statusnya tidak jelas, undokumen, overstay juga, penyelundup juga. Mohon maaf saya pakai bahasa itu ya, karena ada orang-orang yang menyelundupkan mereka juga. Jadi ini jadi tanggung jawab besar kita bagaimana sebelum ini dilaksanakan, saya kira saya mengusulkan kepada KP2MI untuk belanja masalah dulu, supaya ketika nanti yang baru ini masuk, minimal penyakit yang di sana itu sudah terkurangi. Jadi tidak ya, saya sangat tahu fakta lapangannya di sana, apa prakteknya, dan terutama kaum perempuan yang rentan dieksploitasi. Kemudian juga pelakunya tidak hanya dari WNA, sesama WNI pun masih ada yang tega. Ini kami concern di situ untuk menghadapi mereka. Jadi ini mohon perhatian khusus Pak dari KP2MI untuk diinvestigasi. Artinya ini tersebar di seluruh kota, Pak. Ya, karena insya Allah, dan kami siap duduk bersama untuk menyampaikan itu. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko untuk pertanyaannya. Ini sepertinya pertanyaan dari kedua penanya ditujukan ke Pak Ahnas semua ini ya.
Iya, siap. Untuk satu lagi pertanyaan silakan Bapak. Satu lagi. Kita tampung dulu untuk 3. Bisa dibantu mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hakim dari PT Yanbu Al Bahar. Saya datang ke sini dari Himsataki, asosiasinya. Pengalaman dari apa yang kita kerjakan di tenaga kerja di PT Yanbu Al Bahar, dan kebanyakan kami mengirim ke Timur Tengah, khususnya Saudi Arabia. Hampir selama moratorium kami tidak pernah tutup, kami buka, karena kami tidak memberangkatkan informal, kami memberangkatkan formal. Cuman saya mau mensupport Pak Anas untuk mendorong atau meyakinkan Pak Menteri untuk supaya moratorium ini dibuka. Dan saya tidak bisa berbicara bagus seperti Pak Yusri dan teman-teman, mungkin saya bicara apa adanya. Karena yang saya tahu, banyak persoalan di Saudi itu hanya karena pengiriman ilegal. Karena ilegal tersebut, biayanya terlalu tinggi yang dikeluarkan oleh majikan atau syarikah. Dia menuntut satu kelebihan dari pekerja itu yang luar biasa karena biayanya tinggi sekali. Akhirnya jadi masalah pada waktu dia bekerja. Karena PMI tersebut di sini tidak dilatih. Sampai di tujuan, majikan berharap sudah ready untuk bekerja dan mengerti segala macam apa yang mau dikerjakan. Akhirnya terjadi macam-macam hal, kabur karena PMI-nya tidak tahan, atau pengurangan gaji dan lain sebagainya. Yang saya mau memberikan gambaran ke Pak Dirjen, selama saya kirim formal, karena majikan yang di formal itu sama dengan majikan yang di informal. Karena yang namanya majikan dia punya syarikah, kita bisa berangkatkan formal. Kalau dia pulang ke rumah, dia sebagai majikan informal. Tapi yang menghadapi informal ini istri-istri mereka, bukan bapak-bapaknya. Jadi selama saya kirim, dan mungkin hampir tidak ada kasus formal maupun gaji yang tidak dibayar ataupun apapun yang kita berangkatkan dengan cara resmi ini, selama ini tidak pernah ada masalah sama sekali. Bisa langsung ke pertanyaannya Pak Saya tidak Abdul? bertanya, saya mau support Pak Dirjen Baik. untuk mendukung Pak Menteri supaya moratorium jangan takut dibuka. Karena ini kewajiban dari pemerintah untuk membuka, untuk menghindari anak bangsa yang tertekan dimanapun, baik di dalam negeri maupun di luar negeri Timur Tengah itu sendiri. Saya kira cukup itu aja, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata, itu aja, makasih. Baik, terima kasih banyak Pak Abdul Hakim untuk memberikan support ya Pak Anas ya kepada pemerintah itu sendiri. Langsung saja kalau begitu saya akan alihkan ke Pak Anas untuk menjawab pertanyaan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Yusri terkait soal bagaimana setelah perjanjian tertulis ini harusnya kan dibuka ya, blueprintnya itu ada seperti itu. Silakan Pak Anas untuk menjawab. Baik, terima kasih Mbak. Jadi hari ini sebenarnya saya tidak harus menjawab, bukan bertanya masalahnya. Beliau-beliau ini nggak bertanya, beliau ini supporting kepada kami. Jadi memang beberapa hal Mbak, jadi kita sudah melakukan komunikasi kan walaupun secara informal kita pasti bangun. Karena kami tahu teman-teman ini kan pengalamannya di luar kan lebih banyak gitu. Ya kalau saya kan pengalaman dalam proses pendokumentasian. Jadi memang terus terang kalau kita melihat perjalanan dari awal ya memang terus terang keinginan kita untuk bagaimana melangkah penempatan itu dari tahun ke tahun mesti kita keinginannya sangat besar.
Apalagi kita pada saat menjadi badan dulu kan. Pikiran saya tuh awal sama dengan misalnya Bang Yusri juga sama. Jadi badan itu pasti akan lebih kuat, lebih hebat gitu kan. Karena pelayanan ada di kita, tapi kita akhirnya jadi mandul. Karena kita tidak didukung dengan banyak hal. Jadi pertentangan antar kelembagaan yang notabene seolah-olah itu muncul di lapangan yang mengganggu dalam proses keberangkatan justru malah. Kami terus terang di di pelayanan dulu itu kan kita melihat bahwasanya saya tidak melihat bahwa selama ini terjadi problematika gitu karena kami lakukan dalam proses sesuai dengan regulasi yang ada dan kami juga sering konsultasi banyak hal masukan-masukan dari teman-teman pasti akan kita masukkan. Oh ini terlalu rumit, ini terlalu luas kalau kita memproses itu terlalu lama itu kita pasti akan lakukan. Jadi bahkan dari kepemimpinan dari Pak Jumhur sampai dengan ada Pak Nusron ya kemudian sampai Pak Bedi kan secara otomatis kan itu kan ada perubahan-perubahan yang memang kita lakukan. Apalagi dulu kita melihat bahwasannya perkembangan untuk penempatan itu bahkan kita lakukan dalam rangka kita udah lakukan pembenahan tapi tiba-tiba kembali lagi dalam proses dualisme. Coba bayangkan itu kan menjadi problem kami. Kami di tahun 2009-2010 hampir tidak punya data saya. Jadi kalau lihat database kami nggak punya. Karena terjadi dualisme. Itu kan proses. Justru permasalahannya di dalam negeri atau luar negeri ini. Kan jadi problem ini. Tahu-tahu ketika kita 2015 pernah sampai saya itu ikut pembahasan. Jadi ketika kita menyusun rencana MOU sebenarnya disampaikan teman-teman kan sebenarnya kita buatlah MOU-nya lah gitu. Karena tadi menurut undang-undang kan aturan main itu adalah MOU yang kita susun dulu kan sebenarnya. Jadi biar kita seluruh negara itu dipayungi dengan MOU sehingga syarat yang ditentukan oleh undang-undang itu terpenuhi gitu kan. Selain memberikan pelindungan karena memang ada undang-undang pelindungan di warga negara asing di negara itu dan ada asuransi yang mendukung terkait dengan itu kan memang bagian dari yang terpenting sebenarnya. Makanya kami di awal dari kepemimpinan Pak Kading tentu menyatakan bahwa regulasi yang paling penting harus kita lakukan nanti adalah perubahan-perubahan undang-undang ini dari undang-undang sampai dengan perubahan di bawahnya kami ingin itu bisa turun secara baik. Dan kemudian kita dukung dengan tadi dilakukan masing-masing negara ada MOU. Kami juga was-was ini Bang Yusri terus terang kalau semua negara tidak ada MOU kan repot nih. Dan sampai sekarang coba kita lihat berapa MOU yang ada. Semua mati. Ya kan yang ada aja mati gitu. Apalagi yang ini belum kan harus kita dorong. Sekarang ini baru ada malah yang baru Austria yang sudah ada MOU-nya kan. Jadi negara-negara yang lain kita sudah komunikasi sebenarnya termasuk dengan Malaysia. Kita sudah komunikasi karena untuk penempatan formal juga mati. Itu masa berlakunya sudah habis dan kita dorong juga kalau memang ini nanti itu tadi dikatakan beliau bahwasanya tidak membuka moratorium memang aturan main adalah bagaimana kita menurut undang-undang kita lakukan dengan cara kita memayungi dengan MOU yang ada termasuk juga dengan Timur Tengah. Hal ini kita sudah lakukan langkah-langkah memang untuk menuju perbaikan itu. Tadi saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Bang Yusri ya kan. Terus terang ya termasuk yang disampaikan oleh Mas Eko juga gitu kan juga. Itu kan saya kira juga sama, pasti tujuan kita adalah bagaimana memberikan pelindungan yang paripurna kepada pekerja migran kita. Jadi tidak hanya sisi pemerintah, kami itu hanya bagian kecil dari sebuah kan karena kami yang harus melakukan itu, mengorkestrasi keseluruhan lembaga di Indonesia, tapi banyak hal yang mestinya harus kita tata juga. Kami juga sudah lakukan komunikasi dengan kementerian lembaga yang tentu Pak Menteri yang melakukan dengan kita sudah tindak lanjuti, ini adalah dalam rangka untuk membangun sinergitas kelembagaan supaya ini tidak jadi masalah. Kalau dari hulu kita udah salah, bagaimana kita menetapkan sampai di hilir? Yang tadi disampaikan Mas Eko yang masih banyaknya kasus-kasus yang di sana. Terus terang, mosok kita kasus sampai dengan 79%, coba bayangin masa moratorium. Itu artinya ini karena apa? Padahal penempatan kita nggak ada. Karena ini dari mana? Data ini loh yang mereka kasus yang kita tangani itu begitu banyaknya. Malah bertambah dibanding dengan tahun 2011 kalau kita jumlah dengan 136.000 yang kita tempatkan 2% permasalahan itu terjadi. Ini kan luar biasa. Justru ke sini bukannya semakin baik. Tadi sampaikan Bang Yusri ketemu di pesawat, ketemu di ini. Loh saya saja kemarin ketika saya di pesawat ketemu Bang Masih. Itu sama. Jadi begitu.
loh ini kok keluar visanya gitu kan. Nah kita kan seperti ini, kalau terus-terusan bagaimana kita? Tinggal nanti memang kami minta tentunya support kakanda kami. Saya sudah sering ditausiai juga, sering juga dikirimi bacaan-bacaan Al-Quran kalau subuh. Saya juga akhirnya ikut baca Al-Quran kan akhirnya kan. Karena setiap subuh beliau dengan kami terus terang ya memang tidak ada jarak. Kami terus terang dari teman-teman semua yang ada untuk membangun sinergitas karena kami ini kan merasakan bahwasanya perjalanan pergerakan penempatan dan perlindungan pekerja migran ini kan saya lahir dari sana masalahnya. Jadi kita juga memikirkan bahwa tentu yang dialami teman-teman sama dengan yang kami alami, sama juga gitu kan. Karena kita melihat bahwasanya bagaimana kita menata agar regulasi bisa berjalan dengan baik, kemudian nanti juga hasilnya pada saat pelaksanaannya ini baik juga. Sehingga pada ujungnya kalau kita seperti itu kan tentu ini kan menjadi baik, dan begitu juga tadi supporting dari Pak Hakim ya kan juga saya kira ini terima kasih. Tentu memang tidak hanya sekedar itu Pak, tapi kami juga karena Pak Hakim juga bagian nanti dalam bagian penempatan, kami juga kepengen bersama-sama bagaimana kita menyiapkan kompetensi calon pekerja migran ini di awal dengan baik, regulasi penempatannya kita atur dengan baik sehingga lebih mudah, lebih simpel. Kalau memang ada kendala di lapangan ya kami sekarang sudah mulai menjaring informasi dari teman-teman P3MI. Ini sejauh mana masukannya selama ini di pelayanan, karena akhirnya menimbulkan beban yang sangat besar. Ini juga kami tanya, ya kan? Mungkin lebih detail nanti dengan teman-teman yang lain, dengan Bang Yusri mungkin kami lebih banyak dan dengan teman-teman yang lain. Saya kira itu Pak dari pada prinsipnya. Kami terima kasih semuanya atas masukannya, dan tentu dari sisi pelindungan memang tadi perlu kita kedepankan dari sisi itu sehingga nanti ada blueprint yang jelas bahwasanya ini mau dibawa kemana sih sebenarnya penempatan pekerja migran Indonesia ke depan ini. Saya kira demikian. Oh iya, soal status kita kemarin sudah berbicara juga. Jadi di sisi pelindungan memang setelah Pak Menteri itu bertemu dengan Menteri Arab Saudi, memang kami juga berbicara soal masalah terkait dengan pelindungan di sana. Memang harapannya dengan masuknya ini dari sisi hulu ya kita, hulu kami juga akan komunikasi dengan lembaga-lembaga terkait karena ini juga ada misalkan kalau visa itu banyaknya dari visa umroh gitu kan, ini kan kita harus mulai memproteksi dengan Kementerian Agama ini karena punya sistem yang terbangun itu. Ya kan, kecuali mungkin dari pintu-pintu yang lain yang kami juga minta kerjasama dengan masyarakat ini karena terus terang tidak bisa kan kita lakukan itu dari sisi hulunya kan gitu. Dari sisi hilir tentu akan kita bicarakan antara dua negara apakah kita nanti akan lakukan pemutihan untuk itu ya kan, atau bagaimana kan kita harus bicarakan dulu karena termasuk beberapa catatan tadi supaya tidak mengganggu. Pasti saya tahu bahwa negara penempatan tidak mau kena masalah juga. Jadi kalaupun permasalahan semakin banyak, saya kira juga tidak mau. Pasti keinginannya kita adalah zero permasalahan. Dan ini tentu akan kita bangun bersama, sinergitas kita di dalam negeri, dengan berbagai macam pihak, dan juga di luar negeri, tentu dengan negara penempatan yang pasti, perlindungannya yang jelas, yang pasti. Gitu. Baik, terima kasih Pak Anas. Saya akan ke Bang Haryanto sedikit. Tadi terkait pertanyaan yang disampaikan Pak Eko, tentunya hal ataupun kasus yang ada sejauh ini terkait status WNI atau PMI yang ada di luar ini tidak jelas dan sebagainya. Bagaimana melihat itu sendiri Bang Haryanto? Apakah memang masih terus berlanjut hingga sekarang? Ya, jadi memang terjadi Mbak ya, terkait dengan pasca KPN 260 ya Mas Ako ya. Jadi ada situasi misalkan dengan Pak Waketum Himsataki ditempatkan secara formal, kemudian di sana kemudian bekerja secara informal itu banyak sekali. Itulah kemudian yang menjadi masalah ketika Kepmen 260 ini dijalankan. Contoh konkretnya, teman-teman berangkat menggunakan visa umroh, visa ziarah. Pertanyaannya adalah mau ziarah ke siapa ke sana? Itu satu, bukan soal merendahkan, tapi budaya kita jelas. Kalau umroh oke lah ya. Yang kedua adalah mekanismenya ketika menggunakan satu syarikah, mereka juga banyak di syarikah, ditampung di syarikah, kemudian direntalkan. Ada rental harian, 3 bulan, 6 bulan, sampai tahunan. Ini menjadi salah satu penyebab persoalan terus terjadi. Ini udah lama terjadi lah. Kita nggak bicara soal hari ini udah terjadi. Masalahnya adalah nggak ada kemudian yang mau mengambil alih soal siapa yang harus bertanggung jawab. Leadership-nya kurang di Indonesia. Yang pada saat itu adalah teman-teman mencoba hanya terfokus pada Kepmen 260. Saya kira kalau kita bicara Kepmen 260 itu rendah karena Kepmen 260 seperti katakan oleh Bang Habib, kita nggak ulangi lagi, itu udah hilang. Tapi saya ingin menyampaikan begini teman-teman.
mau kemudian nanti dibuka, setelahnya mau ngapain? Ini yang harus kemudian mulai kita diskusikan. Kalau kemudian kita hanya karena dorongan publik, kemudian Pak Menteri akan buka kembali, tanpa disiapkan skema yang jelas, maka tidak akan pernah mengurangi masalah. Yang ada akan menambah masalah baru. Contohnya adalah, sudahkah kemudian tata kelolanya diperbaiki? Pengawasannya diperjelas. Peran serta masyarakatnya diperkuat. Pelatihannya betul-betul dikasih, ya kalau bahasa undang-undang gratis begitu kan, jangan tahu. Harus jelas, bahasa undang-undang tapi faktanya gratis kayak Pak. Ini harus dilakukan, maka saya tekankan sekali lagi, sudahlah kalau kita ingin membuat sebuah kebijakan, jangan berbasis pada emosional, karena Kepmen 260 itu juga basisnya emosional. Kan begitu. Kan coba dilihat dasar-dasar pertimbangan yang digunakan Kepmen 260. Karena banyak persoalan. Persoalannya terjadi apa? Itu protes bukan persoalan. Teman-teman membakar gedung di perwakilan itu protes, bukan persoalan. Karena tidak hadirnya negara, terlalu menumpuk di sana overstay dan segala macam, terjadilah persoalan membakaran protes di Arab Saudi. Itu yang harus dilihat, bukan kemudian malah didiskusikan Pak 2 tahun, 2015 terjadilah Kepmen 260. Ini kan yang terjadi. Maka hari ini sekali lagi saya ingatkan Pak Dirjen, jangan sampai dengan dorongan publik ini, karena merasa nggak enak, takutnya KP2 ini dianggap sebagai kementerian baru yang melanggar hak asasi manusia, dibuka tanpa disiapkan skemanya. Nah, kami bersama-sama Habib dan lain sebagainya siap kok membantu skema apa yang tepat. Basisnya adalah basis penempatan human right dan gender. Mungkin itu, makasih Pak. Terima. Saya 10 Januari lalu sudah bersurat ke Presiden, pasti sudah dibaca sama Jadi ada asa itu ada 8 harapan perlindungan PMI. Nah, terkait rencana penempatan ke Timur Tengah itu, di situ saya stressing dimulai dengan perjanjian tertulis. Karena perjanjian tertulis itu yang berlaku khusus dalam pelindungan PMI di negara mana saja di luar jurisdiksi KBRI. Jadi yang berlaku di dalam tembok KBRI itu ya Undang-Undang Indonesia ini. Nah, pelayanan kekonsulerannya Permenlu 5 2018 itu sudah detail karena menerjemahkan apa yang ada di pasal 21 itu Undang-Undang 18. Nah, di situ juga saya usulkan dibentuk tim tripartit dibahas. Di situ ada pemerintah, ada pengusaha diwakili asosiasi, ada teman-teman NGO. Jadi fokus kerjanya gitu. Jangan main asal, main buka, karena kasihan. Yang bermasalah teman-teman yang hilang kontak sebelum moratorium, sebelum 2011 itu banyak sekali. Saya saja sedang urus sampai hari ini. Saudari saya orang Bima 2 orang, itu hilang dari 2008. Belum lagi yang 2011 sampai hari ini, 2025. Ini permasalahan. Nah, sebenarnya kalau mau mengunci tidak terjadinya penempatan yang dikatakan non prosedural itu tidak sulit. Saya pernah mengatakan kepada Bang Benny Ramdhani, bersuratlah. Saya pernah katakan juga kepada Bang Jumur Hidayat, bersurat kepada KBSA Jakarta melalui Kemlu meminta jangan diterbitkan visa. Jangan diterbitkan visa. Itu pernah saya lakukan waktu saya di KBRI Khartoum untuk menghentikan arus masuknya teman-teman yang menjadi korban sindikat orang-orang Sudan yang mempekerjakan Indonesia di sana. Kita 2 kali surat tidak diatensi oleh pemerintah Sudan. Surat ketiga, saya pakai bahasa saya, udah di luar bahasa diplomatik sudah. Saya pakai, alhamdulillah, Jenderal Bintang 3 Kepala Imigrasi merespon, kita diterima, saya temani duta besar. Kemudian koordinasi dengan Direktorat TPPO-nya, stop. KBRS Jakarta tidak lagi menerbitkan visa. Dulu masif penerbitan visa itu. Nah, itu bisa dilakukan di KBSA Jakarta kalau mau menghentikan. Gitu. Tapi faktanya tidak dihentikan, dibiarkan saja. Padahal ini saya akan provokasi teman-teman pengacara Muslim ini untuk
mempidanakan sesuai pasal 86 tadi. Pasal 84 ya, pasal 84 itu pejabat yang meloloskan ayat satunya itu bisa dipidana. Ancamannya jelas. Pernah nggak? Yang dicegah warga negara, yang dicari kemudian pelakunya tidak pernah ketemu. Tapi imigrasi, ya petugas-petugas imigrasi di embarkasi yang meloloskan tidak pernah dipidana. Padahal itu jelas kok, pasal 84 ada pidananya. Junto pasal 8 Undang-Undang TPPO ada pidananya gitu loh. Gimana mau menghentikan ini? Tapi saya berhusnuzon bahwa pemerintah memang tidak ingin menghentikan teman-teman yang berangkat secara non prosedural itu. Kenapa? Karena di dalam negeri memang susah cari kerja gitu loh. Sehingga dibiarkan saja. Hanya saja itu jadi politik service saja. Ilegal, non prosedural, bla bla bla. Tapi nggak pernah dicegah gitu loh. Ini yang terjadi sebenarnya. Upetinya masalahnya ya. Baik, terima kasih tambahannya Bang Yusri. Sepertinya ini Pak Saiful ingin menambahkan ini, menjawab apa yang disampaikan Pak Yusri tadi. Silakan. Baik, semua ini kan teman sebenarnya ini. Saya pun Sudah tidak sabar. pagi-pagi juga dikirimi Apa tuh Pak? tausiah sama iya. teman kita ini sama. Saya hanya ingin menggarisbawahi sebuah Kementerian KP2MI tidak mungkin akan melanggar persyaratan untuk dibukanya penempatan kepada satu negara. Karena diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Dia akan sowan dulu kepada Kementerian Luar Negeri. Kalau itu, dan saya dengar sudah beberapa hari yang lalu udah dilakukan kan? Berarti ada tahapan kemajuan menuju terpenuhi persyaratan sebelum benar-benar nanti dibuka. Dan beliau juga menyampaikan pada saat kami jumpa Pak Menteri, setelah dari Kementerian Luar Negeri oke, beliau akan sowan ke Pak Prabowo. Nanti setelah semuanya beres, kemudian Pak Prabowo mengatakan nggak boleh, ya balik kanan semua. Nggak perlu ada demo-demo juga, nggak perlu. Karena kita ini semua warganya Pak Prabowo kan, itu ya penekanannya. Supaya kita berterima kasih dulu. Transformasi KP2MI ini tidak hanya pergantian pejabat, tapi sebuah institusi yang baru yang belum dilindungi oleh undang-undang. Sehingga kita harus ya legowo lah, sabar sedikit. Yang pengen penempatan ini dibuka, sabar. Yang ingin mengkritik KP2MI, ya sabarlah. Ini kan beda dengan pergantian kementerian dari Menteri A kepada Menteri B dalam sebuah lembaga kementerian yang tidak mengubah nomenklatur. Mungkin ada sesuatu yang dia tidak terbuka, sehingga kita tidak tahu apa langkah yang disembunyikan oleh KP2MI, begitu Mas. Kita suudon aja lah, ya kan? Bang Yusri sudah gemes duluan ya. Kadang selalu begitu terus yang terjadi selama ini, begitu ya. Tidak apa-apa yang saya plesetkan. Ya. Demikian Mbak. Baik, terima kasih Pak Saiful untuk tanggapannya. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk narasumber kita. Saya juga minta tanggapan sedikit dari Bang Arifin ya. Terkait hal ini bagaimana ini Bang? Silakan Bang. Masih ada waktu ya? Masih ada. Buat Abang bolehlah ada waktu. Kita udah gelap di depan itu. Baik, saya nyambung sedikit ya dari apa Bang Eko tadi sampaikan. Kalau saya lihat fakta yang di Malaysia ya, seberapa pengalaman hampir 5 tahun lah ya. Di sana tuh kan ada namanya pemutihan, 3P, 4P dan seterusnya lah. Orang yang ilegal kemudian diberi kesempatan kerajaan Malaysia untuk melakukan summit visa baru dan seterusnya. Nah, hanya saja di Saudi seharusnya bisa dilakukan itu. Ketimbang kita mengambil orang baru, sementara yang bermasalah nggak keluar-keluar, hanya numpuk dan seterusnya. Nah, maka didorong oleh kawan-kawan KP2MI, gimana caranya apa yang disampaikan oleh Bang Bima untuk MOU untuk menyelesaikan permasalahan yang ada terlebih dahulu. Kalau itu sudah clear, istilahnya kalau di Malaysia ada pemutihan, itu mungkin barangkali bisa minimalisir terjadi permasalahan itu. Itu poin satu. Terus poin yang kedua, menyambung dari usulan Bang Bima, bahwa sebetulnya saya lebih sepakat pemerintah itu tidak cawe-cawe terkait dengan penempatan PNI. Lebih khusus terkait dengan perlindungan dan pengawasan yang seketat-ketatnya terkait dengan penempatan itu. Karena bagaimana? Pemerintah hadir
itu tidak melihat legal ataupun ilegalnya warga negara yang bekerja di luar negeri. Kalau lihat dari semangat Undang-Undang 18 kan setiap warga negara yang bekerja dan mendapat upah di sana itu dinamanya pekerja migran. Siapapun dia harus dilindungi. Saya merasakan betul. Pada saat di Malaysia kita itu tidak dihargai sebagai warga negara Indonesia di sana. Artinya jangankan dihargai, setiap acara-acara pun tidak pernah diundang. Setiap kali ada kegiatan umpamanya kita mau buat paspor dan seterusnya, ada yang meninggal pun susah untuk akses itu. Mungkin Bang Bima banyak warga-warga kawan-kawan kita di Bima di sana susah untuk mengurus itu. Makanya kita bentuk PERMA itu, Perhimpunan Masyarakat Indonesia di Malaysia, untuk mengadvokasi warga-warga Indonesia yang ilegal dan meninggal. Kemudian ada juga warganya stateless tanpa warga negara. Orang Madura, perempuannya ngaku janda di sana, ketemu orang Bangladesh, ngaku duda di sana, menikah tanpa surat menyurat dan lahir anaknya di sana. Nah, bagaimana itu status warga negaranya? Kalau orang manusia tidak ada status warga negara, sudah dipastikan tidak punya hak-hak pendidikan, kesehatan. Nah, seandainya dia besar menjadi teroris, siapa yang bisa mendetek dia? Nah, ini yang harus dipikirkan juga pemerintah, di samping untuk membuka terkait dengan Timur Tengah. Namun pada intinya kesempatan ini kami sebetulnya setuju kalau itu dibuka dengan semangat perlindungan tadi. Tetapi tanda tanyanya pemerintah jangan terlalu cawe-cawe untuk menempatkan PMI. Jadi warga negara jangan dibisniskan oleh pemerintah. Coba pemerintah membangun blueprint apa yang disampaikan Bang Bima untuk perlindungan dan pengawasan yang seketat-ketatnya. Kalaupun kawan-kawan perusahaan khawatir kalau seandainya dinaikkan 1,5 M menjadi 5 M depositonya. Kalau itu penting untuk untuk minimalisir di mana rente-rente kata kawan-kawan NGO itu kan, rente-rente yang mau bermain di Timur Tengah. Kalaupun saya lebih setuju kalaupun seandainya itu bisa mencegah 10 M pun setuju. Tapi kan 10 M jangan di atas kertas, harus ada barang itu kan, hanya di atas kertas percuma saja. Maka itu harus jadi norma juga Pak Dirjen, kalaupun seandainya itu sebagai satu-satunya syarat, ya diperketat. Bagi yang serius berarti kan dia serius untuk menempatkan itu. Nah kemudian terakhir, terkait dengan perubahan nomenklatur, maka saya pun tidak bisa mengkritik lebih jauh KP2MI karena sampai sejauh ini nomenklaturnya belum dirubah sampai turunannya. Kalaupun di RDP pun kami sampai hari ini tidak mengetahui sejauh mana RDP yang telah dilakukan kawan-kawan DPR sama pemerintah untuk membahas revisi-revisi mana yang lebih penting. Makanya dalam kesempatan ini kawan-kawan Mas Heri kemudian kawan-kawan senior di sini, kalaupun seandainya kita dilibatkan dalam pembahasan revisi undang-undang, ya kita sangat senang sekali. Sehingga kalaupun harus zero cost, ya betul-betul zero cost. Kalaupun tidak, ya dihitung. Jangan sampai terjadi masalah. Salah satu contoh, saya saat ini menangani TPPO di Malang. Yang di TPPO hari ini insya Allah mungkin lepas lebaran akan sidang. Itu perusahaan P3MI di TPPO oleh Polresta Malang. Padahal mereka sudah jelas rekrutmennya, ada SP3MI-nya, ada SP2MI-nya, terdaftar ID dan seterusnya, tapi di TPPO. Nah ini kan mendorong juga kawan-kawan perusahaan dan juga kawan-kawan instansi kepolisian duduk bareng. Sebetulnya norma TPPU itu apa sih sebetulnya? Sepanjang sebodoh saya, TPPU itu kan orang diberangkatkan tanpa perizinan, tanpa dokumen jelas. Tapi kalau orang sudah jelas dokumennya, kemudian dia di TPO kan, dan akhirnya ada 13 CPMI yang mau ke Hongkong tidak bisa berangkat. Saya sepakat saya apa yang dikatakan Bima itu bisa dipidana. Jadi instansi kepolisian mencegah orang berangkat, sudah OPP, sudah ada tiket, nggak bisa berangkat. Makanya nanti provokasinya Bang Bima nanti saya jalankan supaya bisa kita lapor itu polisi yang mencegah orang untuk berangkat sudah jelas. Itu mungkin Pak, terima kasih. Ada tanggapan lagi atau harapannya dari Bang Arifin ke depannya agar berharap Bang Bima ini masuk dalam sistem KP2 untuk terkait pelindungan supaya PMI sendiri mereka Timur Tengah betul-betul bisa bagaimana bersuara. ini? Karena kalau terlalu di luar, ini kan orang-orang cerdas ya, pengalaman di Timur Tengah dan segala macam. Pasti pengalaman yuridis sama pengalaman di lapangan itu berbeda sekali. Maka harapan mereka ini bisa masuk dalam sistem sehingga bisa untuk berbenah bersama-sama. Saling berupaya bersama-sama. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk Bang Arifin. Selanjutnya saya mau ke Bang Haryanto.
Bang Hari, untuk harapannya ke depan yang perlu dibenahi ataupun dipertegas kepada pemerintah sendiri untuk memberikan pelindungan ke PMI Iya. Timur Tengah bagaimana? Silakan. Harapannya adalah persoalan ini terjadi karena leadership kita adalah kurang. Jadi harapan kami Bapak dan Ibu pekerja migran yaitu lembaga baru ini harapannya menjadi leadership yang kuat. Karena membangun tata kelola itu tidak cukup hanya berdiri di Jakarta. Bagaimana kemudian melihat kultur di Bima, kultur di Madura, kultur di Aceh segala macam. Maka harapan kami adalah KP2MI selagi ada yang mengurus di atas, mulai membangun yang di bawahnya. Bagaimana kemudian teman-teman di daerah itu menjadi salah satu tumpuan soal membangun tata kelola yang lebih baik. Ini harapan yang pertama. Yang kedua adalah, ini harapan semu sebetulnya kedua ini. Kita ingin tanya sebetulnya agenda sejauh ini sehebat KP2MI, apakah kemudian realistis akan berdampak pada pelindungan. Kalau kita melihat soal dengan budget berapa 200 sekian, ini saya agak miris bicara muluk-muluk dengan budget segitu sekelas kementerian, apa yang akan dilakukan. Nah, mungkin tepat itu aktivis-aktivis kawakan harus masuk untuk bantu ke dalam itu. Habib harus masuk itu karena budgetnya sangat kecil di dalam. Makasih, itu aja. Itu saja Bang Hari tambahannya. Baik, saya akan ke Pak Saiful. Pak Saiful memberikan tanggapannya juga untuk harapan ke depannya bagi pekerja migran. Baik, harapan untuk kami Timur KP2MI Tengah, ya. tidak mengabaikan prosedur yang sebenarnya ketika harus melakukan atau membuka kembali penempatan kepada satu negara, itu aja Mbak. Dan teman-teman NGO juga bisa diakomodir informasinya baik melalui sistem atau dalam sistem gitu. Kalau bisa masuk sistem malah lebih bagus juga. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih untuk Pak Saiful. Dan terakhir saya ke Pak Ahnas. Baik Pak, sudah ada 3 tadi harapan yang disampaikan. Terakhir dari Bapak tanggapannya untuk 3 harapan yang diberikan oleh 3 orang narasumber tadi, silakan. Baik, terima kasih. Saya senang harapan semua ya, Bang. Itu PR kami lah ya. Jadi semua menjadi PR kami. gitu Pak ya. PR kami untuk bagaimana kita menata kembali karena ini adalah kementerian baru. Tentu kami akan mulai berbenah dengan meletakkan dengan semua kekuatan daya upaya yang kita lakukan karena memang di dalam rangka kita melakukan proses ini kan tidak segampang yang memang kita tadi sudah disinggung sedikit lah oleh Mas Har terkait dengan dan anggaran dan sebagainya itu kan, tapi tidak serta merta sebenarnya walaupun itu tapi tidak serta merta, tapi tetap upaya-upaya pembenahan harus kita lakukan karena terus terang dari sisi bagaimana kita harapan masyarakat dan harapan apa yang harus kita lakukan adalah langkah-langkah taktis tentunya, mulai dari tadi penyiapan instrumen pelindungan dari awal sampai dengan akhir, kemudian termasuk juga langkah-langkah yang kita lakukan dari sejak bagaimana kita menyiapkan calon pekerja migran, kemudian juga dengan pelatihan-pelatihan kompetensi yang memadai, kemudian kita tata dari sisi penempatan, proses yang benar, ya kan yang mudah, yang murah tentunya. Tadi sudah disorotin bahwa kalau memang butuh pembiayaan ya memang pasti diatur pembiayaan, kalau memang zero ya zero kan gitu. Jadi itu hal yang pasti yang harus kita lakukan, kemudian bagaimana nanti menata untuk melakukan pelindungan di luar negeri yang tentu ini yang sangat penting karena mereka diletakkan di sana. Bagaimana mereka selama bekerja, selama kontrak kerja itu terlindungi secara baik dan bagaimana pasca kontrak kerja juga harus kita pikirkan karena saya memikirkan paskanya ini bagaimana gitu kan. Kalau enggak terbangun, kami juga sekarang sudah berbenah terkait dengan platform digital tentunya untuk memayungi itu semua karena terus terang ini mulai dari hulu sampai hilir harus kita susun ini. Supaya nanti platform digital ini bisa kita konekkan kalau dengan negara penempatan bisa konek, alhamdulillah sehingga ketahuan otoritas negara itu kan ketika perpanjangan pasti tidak diketahui oleh KBRI kita. Tahu-tahu dia udah perpanjangan di sana. Ini kan kecuali nanti dari paspor habis dan sebagainya. Sekarang paspornya berlaku 10 tahun. Lah kapan dia lapor KBRI? Kan begitu, ini contohnya seperti itu. Ini makanya paling tidak dengan nanti lapor digital dan mungkin penggunaan gadget yang bisa bermanfaat terkait dengan panic button misalkan itu kan bisa kita lakukan. Ini mohon nanti kami akan coba lakukan langkah-langkah itu karena terus terang bagaimanapun juga proses menuju itu tentu step by step akan kami lakukan. Terima kasih. Ya. Yang terakhir tentu banyak hal kami banyak melibatkan teman-teman sahabat-sahabat saya yang senior tadi. Itu tentu. Terima kasih.
Terima kasih untuk Pak Ahnas. Berikan tepuk tangan teman-teman pada Pak Ahnas dan juga 3 orang narasumber lainnya yang sudah memberikan harapannya. Diskusi ini sangat menarik namun sayangnya waktu kita terbatas. Pak Ahnas, Bang Heri, Pak Saiful dan juga Bang Arifin. Ya? Ada tambahan dikit. Oh baik, singkat saja baik ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tanggal 28 Februari lalu sudah membuat acara bahwa kami juga menolak terkait dengan upaya pemerintah untuk membuka kembali pemberangkatan proses TKI ke luar negeri khususnya Timur Tengah. Konsen kami bahwa tidak ada selama 10 tahun ini konsen pemerintah untuk mereview atau terkait dengan apa-apa aja masih relevan apa tidak moratorium ini di selama 10 tahun ini tidak ada kebijakan-kebijakan pemerintah terkait moratorium. Lalu menggantikan kementerian, lalu berotasi menjadi kementerian, ujuk-ujuk langsung dibuka. Apa evaluasi terkait dengan moratorium selama 10 tahun, udah 10 tahun ini. Makanya kami kemarin bikin acara menolak untuk dibuka kembalinya penempatan tenaga kerja ke Saudi Arabia, khususnya Timur Tengah. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Gimana? Iya, topik baru. Iya, baik. Namun karena memang waktu kita terbatas, Pak Saiful, Pak Hari, ya, dan juga Bang Arifin, Pak Anas, kita sudah dicukupkan sampai saat ini karena memang akan memasuki waktu berbuka puasa ya. Dan saya ucapkan terima kasih Pak Anas, Bang Hari, Pak Saiful dan juga Bang Arifin sudah menyempatkan hadir pada diskusi hari ini dan kita harapkan apa yang didapat hari ini bisa tentunya menjadi evaluasi juga ya Pak Anas kepada pemerintah karena memang dibukanya moratorium, dibuka atau tidak dibuka tadi yang disampaikan oleh Bang Hari ini kita harapkan tata kelolanya untuk penempatan PMI ini ke depannya diperjelas tentunya. Jangan diambang-ambang seperti ini gitu kan karena ini juga bagi teman-teman pekerja migran ini sangat penting tentunya Pak ya. Negara ini hadir sebagai pelindung bagi pekerja migran kita di luar sana. Itu saja harapannya, kesimpulan yang dapat saya berikan. Di akhir kata, mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun ucapan. Saya ucapkan sekali terima kasih banyak kepada Pak Anas selaku narasumber, Bang Haryanto, Pak Saiful, dan juga Bang Zainal Arifin. Terima kasih banyak. Saya tutup untuk diskusi publik hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC-nya, Kak Hana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.